Saya, Rafael Aluntri Sambodo, orang tua dari Mario Dendi, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, video yang saya putarkan di awal itu adalah merupakan video di mana pada saat David dianiaya secara brutal oleh anak dari seorang pejabat eselon 3 dari Dirjen Pajak, yang saya kira ini juga sudah banyak di-up oleh youtuber lain, terutama yang memang memiliki rasa simpati yang dalam terhadap apa yang dilakukan oleh sang oknum anak pejabat ini, yang hari ini sudah dikerangkan oleh pihak kepolisian. Yang kedua, ada video permohonan maaf terhadap seluruh masyarakat Indonesia, terutama terhadap David sendiri, kemudian sahabat Jonathan sebagai orang tua David, dan termasuk kepada PBNU dan Gerakan Pemuda Ansor. Tapi saya kira itu konteksnya lain. Bahwa beliau minta maaf, ya saya kira itu manusiawi lah, sebagai seorang manusia yang memiliki rasa bersalah, ya memang harus minta maaf, tetapi proses hukum tetap harus berjalan. Hal lain saya kira yang menarik adalah bagaimana seorang Jonathan ini memiliki sifat yang sangat beringas. Dalam situasi saya melihat dan menonton video itu, rasanya tidak sanggup melihatnya karena sudah dalam situasi tidak berdaya, kemudian digebuk secara membabi buta, dan anehnya lagi yang memvideokan katanya ini adalah pacar dari anak dari sang pejabat pajak ini yang usianya baru sekitar 15 tahun, yang namanya Agnes Bocil ya. Ini yang kita sangat sesalkan. Oleh karena itu memang sangat memprihatinkan bila kemudian kasus ini hanya dilihat sebelah mata. Karena itu kemudian kita sangat support terhadap apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia yang dengan sigap menangkap dan memenjarakan orang ini. Hal lain saya kira menarik juga karena Ibu Sri Mulyani selain prihatin terhadap apa yang dialami oleh David, juga mengecam keras tindakan dari oknum pejabat yang notabene-nya adalah pejabat perpajakan di bawah naungan Kemenkeu, yang menurut netizen dan bahkan siapapun saya kira yang melihatnya bahwa pejabat ini boleh jadi dia adalah pejabat yang korup, karena dengan apa yang diperlihatkan anaknya memakai mobil Rubicon yang saya kira harganya ini miliaran, kemudian acap kali juga beredar di media sosial dia menggunakan motor Harley Davidson yang saya kira ini juga ratusan juta harganya. Sehingga wajar kalau Ibu Sri Mulyani meradan dan akan memeriksa ini orang. Kita berharap bahwa kasus ini terus terpantau, dan terutama si bapak dari anak yang menganiaya David ini harus juga diperiksa baik-baik dari mana sumber kekayaannya. Apakah sumber kekayaan itu adalah sumber kekayaan yang ada sebelum dia menjadi pejabat pajak, atau jangan-jangan nanti dia menjadi pejabat pajak baru hartanya meningkat. Tapi berdasarkan laporan ke KPK, kelihatan bahwa data peningkatan kekayaannya itu terjadi nanti pada saat dia menjadi pejabat di Ditjen Perpajakan. Oleh karena itu ini penting sekali diseriusi. Jadi tidak saja bagaimana kasus Jonathan ini berjalan on the track, tapi termasuk bapak dari si anak ini, saya kira sudah betul-betul Tuhan memperlihatkan kuasanya, di mana orang yang selama ini tidak pernah dibahas sama sekali dan bahkan mungkin tidak ditahu oleh orang. Tetapi karena Tuhan sudah mau memperlihatkan bahwa di negara kita ini dalam suasana duka, dalam suasana orang semua berjibaku, bagaimana menyelesaikan hal-hal yang namanya korupsi yang membuat rakyat menderita, justru kemudian Tuhan memperlihatkan bahwa ada orang yang secara tidak sengaja terbongkar dia punya
kekayaan yang di luar ekspektasi daripada publik Indonesia. Dengan hanya pegawai yang eselon 3, saya kira dengan gaji 80 juta sangat tidak rasional dengan harta kekayaan 53 miliar. Ini luar biasa melampaui kekayaan daripada Ibu Sri Mulyani dan beberapa menteri yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.